Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibu-ibu, para ummahat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa kembali berkumpul bermajelis dalam keadaan sehat walafiat nggih. Alhamdulillah, ini tidak lain karena nikmat dan juga karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke sini ya. Semoga Allah senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan ya, mencatatnya sebagai pemberat timbangan amal kita dan juga memberikan ya, menjadikannya manfaat ya. Jadi menjadikan amal ini bermanfaat baik untuk diri kita, keluarga kita maupun kaum muslimin secara umum ya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpahkan pula kepada keluarga beliau yang kita cintai. Semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpahkan pula kepada para sahabat beliau yang telah mendampingi beliau dalam menyebarkan dan memperjuangkan Islam. Semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpahkan pula kepada seluruh kaum muslimin, orang-orang beriman yang tetap teguh berjalan dan memegang sunnah-sunnah beliau sampai nanti hari kiamat. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan melanjutkan lagi kajian kita terkait dengan tanda-tanda kiamat ya. Sepertinya sudah lama sekali kita ya libur dan tidak mengkaji kelanjutan dari huru hara akhir zaman atau tanda-tanda kiamat ya. Masih ingat ibu-ibu tanda-tanda kiamat yang sudah kita bahas? Ya. Kita sudah membahas tanda-tanda kiamat kecil, kemudian tanda-tanda kiamat sedang ya. Ini kita belum membahas tanda-tanda kiamat besar ya. Jadi tanda-tanda kiamat sedang yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan barangkali akan terjadi di waktu mendatang ya. Ini belum kita bahas ya. Jadi yang apa ini yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan bisa jadi akan datang tanda-tanda berikutnya sebelum datangnya tanda kiamat besar ya. Jadi kita berada di zaman yang tengah ini ya, di zaman tanda-tanda kiamat sedang ya, dan menunggu datangnya tanda-tanda kiamat besar. Nah, jadi jumlah tanda-tanda kiamat sedang jauh lebih banyak daripada tanda-tanda kiamat kecil. Ya, kemarin sudah kita bahas di antaranya ya, ketika sudah terjadi
banyak sekali kemaksiatan ataupun perzinaan, ya, minuman, meminum khamr ataupun meminum minuman keras sudah merajalela, ya, maka tunggulah datangnya hari kiamat, ya. Yang terakhir sepertinya kita sudah membahas tentang ini ya, menghiasi masjid atau konspirasi itu. Masih ingat betul? Yang terakhir menghiasi masjid-masjid. Jadi banyak masjid megah, ya, megah bangunannya, tapi sedikit jamaahnya, karena orang-orang hanya berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan masjid dan mempermegah, ya, arsitekturnya saja, ya. Tapi jemaahnya justru sedikit, tidak makmur gitu loh, nggih. Ya. Sepertinya itu terakhir yang kita bahas, ya. Ya, atau konspirasi bangsa-bangsa itu. Saya juga lupa. Konspirasi bangsa. Okay. Ya, konspirasi bangsa-bangsa terhadap umat Islam, ya. Jadi konspirasi bangsa-bangsa untuk menghancurkan umat Islam. Itu juga sudah kita bahas, bagaimana upaya-upaya dari musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kaum muslimin, ya. Baik melalui pakaian, melalui makanan, maupun melalui kesenian dan juga karakter, ya. Nah, sudah kita bahas, insya Allah, ya. Sekarang kita akan melanjutkan tanda-tanda, ya, kiamat sedang menjelang kemunculan tanda-tanda kiamat besar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa tanda-tanda kiamat sedang sebelum munculnya tanda-tanda kiamat besar? Yang pertama adalah, ya, jadi yang pertama adalah orang yang berpegang teguh pada agamanya, ya. Orang yang berpegang teguh pada agamanya itu bagaikan memegang bara api. Jadi orang yang berpegang teguh dengan syariat Islam itu ibaratnya memegang bara api, ya. Kinten-kinten rasanya bara api itu seperti apa? Panas. Ada yang mau memegang bara api, Bu? Ya, nggak ada yang mau memegang bara api karena panas, ya. Nah, jadi orang yang berpegang teguh kepada agamanya, orang yang berpegang teguh dengan agamanya, itu ibaratnya memegang bara api, ya. Nah, meskipun panas, tapi harus tetap dipegang dengan penuh kesabaran, ya. Nah, ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Beliau bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, ya, as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi alal jamri, ya. Saya ulangi, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi alal jamri, ya. Yang artinya akan datang kepada manusia suatu zaman, ya, di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya, jadi akan datang suatu masa atau suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya, di tengah-tengah mereka bagaikan orang yang memegang bara api.
Jadi orang yang berpegang kepada syariat Allah, ya, yang berpegang teguh dengan syariat agamanya, itu seperti orang yang memegang bara api. Nah, hadis ini mengisyaratkan bahwasanya zaman itu atau masa itu, ya, adalah masa di mana ujian dan juga cobaan serta rintangan akan dihadapi oleh orang yang beriman, ya. Jadi zaman itu atau masa itu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam dan juga beriman kemudian ingin melaksanakan syariat Islam, itu akan menghadapi berbagai macam ujian, akan menghadapi berbagai macam cobaan, akan menghadapi berbagai macam rintangan, sehingga dia akan merasa berat gitu loh, ya. Melaksanakan syariat ataupun berpegang teguh dengan syariat itu akan terasa berat sekali, seperti memegang bara api. Kan nggak ada orang yang mau memegang bara api ya Bu ya, soalnya panas gitu loh. Nah, karena panas, nah ibaratnya seperti itu. Jadi saat itu melaksanakan syariat itu akan menghadapi berbagai macam ujian, ya. Memakai pakaian muslimah, ya, dia akan dicibir, ya. Memakai pakaian yang menutup aurat, dia akan diomongi oleh tetangganya. Melaksanakan syariat yang lain seperti mungkin tidak mau bermuamalah dengan sistem riba, nah itu akan menghadapi rintangan yang ada di hadapannya. Jadi berat banget melaksanakan syariat itu ya abot gitu nggih. Ada saja kendalanya, ada saja ujiannya, ada saja cobaannya. Sehingga orang seolah-olah enggan untuk melaksanakan syariat. Ya. Katakanlah kan masih banyak di antara kita para muslimah yang menutup aurat secara menyeluruh masih enggan nggih. Jadi ada yang mengibaratkan seperti ini, ya. Pakai jilbabnya atas Mekah, bawah Amerika gitu. Ya. Atas Mekah, bawah Amerika gitu ya. Ya. Jadi ya pinginnya itu yang masih modis-modis gitu loh. Ya. Kenapa? Kalau nggak modis itu nggak ngikuti zaman. Kalau nggak modis itu ketinggalan zaman gitu ya, ketinggalan tren. Ya. Jadi kalau mau menutup aurat lengkap itu ya nanti kita ketinggalan zaman, kuno lah, dianggap primitif, dianggap kuno, dianggap jadul, dianggap apa lagi Bu? Ya. Ya. Nah, ya itulah. Jadi kan nanti ada orang-orang yang akan melabeli dia itu ketika melaksanakan syariat itu dengan label-label yang nggak enak gitu loh ya. Nah, itu baru rintangan yang istilahnya insya Allah di antara kita ada yang pernah mengalami seperti itu ya. Jadi pakai jilbab itu dikucilkan oleh masyarakatnya, dipakai pakaian lengkap itu justru tidak diterima oleh keluarganya sendiri. Masih mending Bu nggih. Ya, ada yang mungkin muslimah itu dihajar habis-habisan oleh orang tuanya karena menutup aurat ya. Nah, itu nanti akan datang masa yang jauh lebih sulit barangkali dari itu. Ya. Nah, jadi melaksanakan syariat secara murni itu akan menghadapi berbagai macam tantangan, akan menghadapi berbagai macam cobaan, akan menghadapi berbagai macam ujian ya. Kalau saat ini contohnya apa? Apalagi contohnya? Selain pakaian muslimah. Kira-kira ibu-ibu yang pernah ibu-ibu rasakan apa? Kenapa ibu-ibu? Yang biasa terjadi di tengah masyarakat kita? Ya. Gak melu nonggo dirasani kan tadi. Pinginnya kalau keluar rumah itu takutnya jadi gibah, gunjing, ya akhirnya mungkin akhirnya nggak keluar rumah jadi gunjingan ya, ya, ya. Meninggalkan adat-adat, ya, okay. Meninggalkan tradisi-tradisi yang tidak ada sandarannya sama sekali, itu bisa jadi gunjingan juga. Nah ini sebagian dari kita insya Allah sudah pernah merasakan ya. Nah
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita untuk tetap berpegang teguh di atas jalan ya, jalan as-sunnah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga petunjuk Rasulnya. Jadi begitu nggih, isyarat dari hadis tersebut ya, akan datang suatu masa di mana orang-orang beriman ataupun seseorang yang berpegang teguh dengan agamanya itu ibaratnya memegang bara api ya. Nah, karena pelajaran yang bisa kita ambil apa? Saat berpegang teguh dengan syariat itu harus dipegang erat, digenggam erat gitu loh Bu. Ya, bara api itu kalau digenggam itu biasanya langsung mati. Ya. Dipegang erat itu langsung mati. Tapi kalau cuma kita sentuh, kita akan merasakan panas kan? Ya. Kalau cuma didemek-demek itu kan terasa panas, tapi kalau langsung digenggam, ya, nah dia akan langsung mati. Artinya apa? Ketika berpegang dengan syariat ataupun melaksanakan ajaran agama itu jangan setengah, jangan ragu, tapi harus totalitas. Nah, wes kamu yakin, yo pegang teguh, ya. Meskipun di sekitar kita banyak suara-suara yang nggak enak, meskipun di hadapan kita ada berbagai macam cobaan ataupun ujian, ya, itu tetap kita harus kuat gitu, ya. Nah, ini yang pernah dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Betapa banyak ujian dan juga cobaan yang pernah beliau hadapi. Jadi kalau ujian yang menimpa kita dalam melaksanakan syariat ataupun melaksanakan ajaran agama itu belum ada apa-apanya, ya, tidak seberapa dibandingkan dengan ujian yang pernah menimpa para pendahulu kita, khususnya para anbiya, para nabi, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, bahwasanya orang yang paling berat ujiannya di atas muka bumi ini itu adalah para anbiya. Gak ada yang bisa menandingi ya kesabaran para anbiya. Ya, jadi ujian yang paling berat itu adalah ujiannya para nabi. Setelah itu adalah orang-orang soleh yang level keimanannya di bawah para nabi. Setelah itu orang soleh yang level keimanannya di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Ya, jadi setiap orang itu akan diuji sesuai dengan level keimanannya. Ya, yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau merasa kecil hati dalam melaksanakan tugas untuk menyampaikan Islam atau menyampaikan syariat, itu beliau senantiasa teringat dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, beliau mengatakan, demi Allah, dulu Musa juga pernah diuji dengan ujian yang lebih berat daripada ini. Ya, dan ternyata Musa dengan izin Allah Subhanahu wa taala mampu melaluinya. Gitu. Jadi kisah-kisah orang-orang terdahulu itu bisa menjadi spirit ataupun motivasi kita ya di saat kita merasa lemah dalam berpegang teguh dengan Islam. Nah, itu sudah tidak terhitung ya bagaimana beratnya perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan Islam sehingga Islam bisa kita rasakan nikmatnya sampai hari ini. Ya, Rasulullah itu dicaci maki iya. Ya, diludahi iya, pernah berusaha untuk dibunuh iya, diusir dari kampung halamannya iya, diboikot ibu-ibu, tahu diboikot nggih? Diboikot itu diisolasi ya, di sebuah syi'ib namanya syi'ib Bani Hashim. Beliau bersama keluarga beliau dan juga para sahabat itu diboikot oleh ya. Beliau diboikot oleh orang-orang Quraisy ya itu selama 3 tahun. Ya. Nah, sampai ada naskah pemboikotan yang dibuat oleh orang-orang Quraisy di mana isi dari naskah pemboikotan itu diantaranya adalah ya mereka tidak boleh melakukan muamalah ya dengan Bani Hashim, nggak boleh melakukan transaksi jual beli dengan Bani Hashim, tidak boleh melakukan akad nikah dengan Bani Hashim, ya.
tidak boleh berbicara ataupun berkomunikasi dengan Bani Hashim. Ya, jadi diisolasi ataupun diboikot itu selama 3 tahun. Bayangkan Bu, nggak ada transaksi jual beli, nggak ada suplai bahan makanan selama 3 tahun. Kira-kira bagaimana keadaannya? Ya, di lockdown selama 3 bulan saja, ya rasanya nggak betah ya di rumah itu, rasanya masya Allah sumpek ya. Nah ini diboikot selama 3 tahun, nggak ada transaksi jual beli, ya nggak diajak ngomong, nikah juga nggak boleh. Kalau ada orang yang berusaha memasukkan suplai bahan makanan kepada Rasulullah dan juga para sahabat, itu pasti akan dicegat. Ya, 3 tahun loh, bayangkan kalau nggak ada suplai bahan makanan itu rasanya kayak apa? Ya, nah saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina Gaza itu sudah merasakan boykot ya, ataupun sudah merasakan embargo ekonomi itu selama bertahun-tahun. Mereka sudah terbiasa dalam keadaan lapar, sudah terbiasa tidak mendapatkan pasokan bahan makanan, sudah terbiasa hidup dalam ketakutan ya. Tapi masya Allah, Allah memberikan kekuatan kepada mereka, itu mereka tetap istiqomah gitu ya, mereka tetap teguh di atas Islam, mereka tetap semangat memperjuangkan Islam, meskipun tiap hari itu mereka menyaksikan kematian-kematian. Ya, jadi setiap hari kan yang didengar suara bisingan peluru, yang didengar suara ledakan bom, ya, yang didengar adalah suara orang-orang yang merintih kesakitan, kemudian korban-korban yang berjatuhan. Tiap hari mereka menyaksikan seperti itu. Tapi masya Allah ya, ternyata angka kelahiran di Palestina juga termasuk tinggi ya. Jadi tiap hari ya banyak yang meninggal, tapi angka kelahirannya juga ya paling tinggi ya. Jadi satu mati tumbuh 1000. Nah ini, jadi kita belum pernah merasakan kondisi-kondisi yang paling mencekam seperti itu. Ujian kita belum sampai levelnya seperti itu ya. Ya, nah ini Allah Maha tahu ya yang terbaik bagi hambanya, dan Allah Maha tahu ya, karena orang-orang Palestina adalah orang-orang yang kuat gitu ya, orang-orang yang tangguh untuk berpegang teguh dengan syariat, bahkan sampai memperjuangkan Islam. Ya. Okay. Jadi begitu ya ibu-ibu ya, ujian yang paling berat ya dalam memperjuangkan Islam, dalam mempertahankan syariat, dalam menyampaikan kebenaran, itu adalah ya ujian yang pernah menimpa para nabi. Ya kita belum ada apa-apanya ya. Setelah itu adalah orang-orang soleh ya, di bawah mereka para sahabat ya, kemudian orang-orang soleh di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi ya. Sampai sini bisa difahami nggih? Jadi intinya ya, jika kita ingin berpegang ya dengan syariat Islam atau berpegang teguh dengan agama Islam, itu jangan setengah ya. Jadi kalau mempelajari syariat Islam jangan setengah-setengah. Kalau kita mengenal ajaran Islam jangan setengah-setengah, tapi harus totalitas. Harus kita pegang teguh, dan itu akan menjadi bekal kita kelak ketika menghadapi masa-masa di mana masa-masa itu dipenuhi dengan berbagai macam fitnah. Ngerti nggih? Kemudian tanda yang kedua ibu-ibu ya. Tanda yang kedua adalah terjadinya permusuhan di dalam hati. Ya. Terjadinya permusuhan di dalam hati. Setiap kali fitnah dan cobaan bertambah, manusia pun saling menjauh dan hati mereka saling bermusuhan. Ya. Jadi setiap kali fitnah dan cobaan bertambah, manusia pun saling menjauh dan hati mereka saling bermusuhan. Ya. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ya, meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai hari kiamat. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, ilmu tentang hari kiamat itu ada di sisi Robku. Jadi hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ya.
Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya menyampaikan tanda-tandanya saja. Oke? Kapan kepastian terjadinya hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Manusia tidak berhak untuk memprediksikan ataupun meramalkannya. Tapi manusia bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda yang terjadi di sekitar kita. Ngerti nggih? Ya, tanda-tanda yang terjadi di sekitar kita itu harus kita ambil pelajarannya, harus kita ambil hikmahnya. Ya. Jadi ilmu tentang hari kiamat itu ada di sisi Robku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kata Rasulullah, aku akan memberitahukan kepada kalian tentang tanda-tandanya dan apa yang akan terjadi menjelang kiamat. Ya, jadi Rasulullah hanya menyampaikan tanda-tandanya. Ya. Dan apa yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya menjelang hari kiamat kelak akan muncul fitnah dan haraj. Dulu pernah saya jelaskan tentang haraj ya Bu. Apa yang dimaksud dengan al-haraj? Ayo, masih ada yang ingat betul? Apa yang dimaksud dengan al-haraj? Yaitu banyaknya pembunuhan dan juga kekacauan. Ya, al-haraj. Apa yang dimaksud dengan al-haraj? Al-haraj adalah banyaknya pembunuhan dan kekacauan. Ya. Jadi kalau sudah darah itu murah ya harganya. Nyawa itu murah harganya. Dan seseorang mudah untuk membunuh saudaranya yang lain. Kemudian kekacauan terjadi di mana-mana, maka itulah yang disebut dengan al-haraj. Okay. Jadi sesungguhnya menjelang kiamat akan muncul fitnah dan haraj. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kami telah mengetahui tentang fitnah, tapi apakah yang dimaksud dengan al-haraj itu? Ya. Kemudian beliau bersabda dengan bahasa Habasyah. Bahasa Habasyah itu bahasa Ethiopia atau bahasa Afrika. Ya. Dengan mengatakan, ya jadi beliau bersabda dengan bahasa Habasyah, al-haraj adalah pembunuhan dan akan didapati di tengah-tengah manusia itu permusuhan sampai hampir-hampir seseorang tidak mengenal seorang pun. Ya. Jadi pembunuhan, al-haraj adalah pembunuhan dan akan didapati di tengah-tengah manusia permusuhan sampai hampir-hampir seseorang itu tidak mengenal seorang pun. Nah, penulis dari kitab ini yaitu Syekh Mahir As-Sufi, ya. Beliau mengatakan, saya melihat hadis ini telah tampak jelas realitasnya karena saat sekarang ini telah terjadi permusuhan di antara hati kaum muslimin serta telah merebak hubungan yang lemah lagi rapuh yang berasaskan manfaat dan juga keuntungan. Ya. Jadi saat ini sudah terjadi permusuhan di antara kaum muslimin sendiri, Bu. Ya. Ketoke podo-podo muslim tapi hatinya enggak bersatu. Ya. Sama-sama sholat tapi hatinya enggak bersatu. Di mana-mana terjadi istilahnya? Hubungan yang tidak harmonis. Ya. Ya. Jadi ya, sithik-sithik kisruh ngoten nggih. Sithik-sithik kisruh. Ya. Ada masalah sedikit tidak bisa dibicarakan dengan berbesar hati. Nah, tapi bisa menimbulkan jurang permusuhan dan juga jurang fitnah di antara kita. Nah, ini adalah definisi lain dari al-haraj. Jadi al-haraj itu tidak hanya sekedar pembunuhan, tidak hanya sekedar kekacauan, tapi permusuhan yang terjadi di antara kaum muslimin, ya, permusuhan di dalam hati loh. Katanya kalau ketemu itu ya salaman gitu ya, tapi hatinya bercerai-berai gitu ya. Nah, ya. Betul nggak ini? Kira-kira terjadi nggak di tengah-tengah kita?
Ya, betul-betul terjadi. Berarti kita ini sudah memasuki fitnah al-haraj ya, ya, masya Allah ya Rob ya. Nah, astagfirullahaladzim. Ya. Maka marilah kita segera introspeksi diri, ya, meluruskan kembali niat dan tujuan, yang melakukan musyawarah dengan baik, kemudian merapatkan kembali barisan, ya. Karena permusuhan di dalam hati inilah nanti yang akan dijadikan senjata oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kita sendiri, ya. Jadi, ya, kaum muslimin itu tidak kalah dengan senjata-senjata musuh, ya. Orang-orang Islam itu siap mati kok, ya. Ketika musuh-musuh mereka itu menyatakan peperangan, ya, itu sejak dahulu orang-orang Islam adalah orang-orang yang tidak pernah takut mati di medan pertempuran, itu ya. Nah, itu sudah bisa kita lihat sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian zaman Khulafaur Rasyidin, bahkan penaklukan sesudahnya. Itu orang-orang Muslim adalah orang-orang yang siap mati. Jadi kalau mereka berada di medan pertempuran, mereka nggak takut mati. Ya. Jadi kalau musuh mau menakut-nakuti mereka dengan persenjataan, ya, itu mereka tidak akan pernah mundur ke belakang. Tapi kaum muslimin itu bisa hancur itu melalui permusuhan dari dalam, ya. Jadi runtuhnya kita itu justru ketika terjadi pengkhianatan di dalam, ketika terjadi permusuhan di dalam, ketika hati kita ini sudah tidak lagi bersatu, ya. Ketika masalah-masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah lagi. Nah, inilah yang dijadikan oleh musuh, ya, sebagai sarana untuk menghancurkan barisan kaum muslimin. Ya, sejarahnya sudah banyak, Bu. Bagaimana Turki Utsmani itu juga runtuh itu karena ada para pengkhianat di dalam gitu ya. Ada orang-orang yang memusuhi saudaranya sendiri. Ya. Ada orang-orang yang dohirnya itu menunjukkan siar-siar Islam, tapi justru batinnya itu memberikan permusuhan. Nah, kalau kita nyebutnya adalah bahwa musuh dalam selimut, Masya Allah, okay? Ya. Maka monggo jika ada satu perselisihan di antara kita, ya, maka kita harus berlapang dada untuk segera menyelesaikan persoalan itu dengan cara damai dan musyawarah. Ya, karena kita melihat kemaslahatannya untuk kepentingan orang banyak, gitu, nggih. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan khusus dari orang-orang tertentu yang itu bisa menghancurkan barisan kaum muslimin sendiri, nggih. Ngoten nggih, ibu-ibu bisa difahami nggak? Ya, yang dimaksud dengan aharoj itu tidak hanya sekedar permusuhan, tidak hanya sekedar pembunuhan, tidak hanya sekedar kekacauan, tapi al-haraj juga bermakna apa? Permusuhan yang mulai muncul di dalam hati kaum muslimin. Maka marilah mulai sekarang kita menundukkan nafsu kita, menundukkan ego kita melihat ya saudara-saudara kita dengan mata persaudaraan gitu loh. Ya, jangan sampai kita mencari celah-celah kekurangannya, ya, jangan sampai kita mencari celah-celah yang bisa kita gunakan untuk menghancurkannya, ya, kita jadikan sebagai senjata. Tapi marilah jika salah itu kita rangkul, kita luruskan, dan jika dia benar, mari kita sokong, kita dukung, dan kita istiqomahkan. Harusnya begitu, nggih. Nah, mudah-mudahan insya Allah saya yakin ibu-ibu yang hadir di majelis ini di Rumah Quran Ibnu Mas'ud ini, ya, Allah menyatukan hati ibu-ibu semua, ya, menyatukannya di atas tali agama Allah, ya, kemudian melembutkan hati-hati kita, ya, untuk melihat segala bentuk persamaan dan juga mengabaikan segala bentuk perselisihan ataupun perbedaan di antara kita. Ya, kalau kita bilang apa teko seliro atau toleransi lah ya. Nah, tindakannya itu masih bisa ditolerir dan itu tidak bertentangan dengan koridor syariat, dan itu adalah bagian dari perbedaan ikhtilaf, nggih monggo harus kita terima. Kecuali kalau apa yang dia lakukan itu sudah betul-betul keluar dari koridor syariat dan bertentangan dengan Al-Qur'an. Nah, itu baru kita
berlepas diri dari orang tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita lanjutkan tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga yaitu Jazirah Arab penuh dengan kebun-kebun dan sungai-sungai. Itu tanda yang ketiga, nggih. Tanda-tanda sebelumnya kan nggak semuanya saya bahas, tapi sepertinya yang sudah kita pelajari itu sudah mewakili, nggih. Dan sudah sering saya singgung, ya. Seperti apa itu Bu, berdekatannya pasar itu kan sudah pernah kita singgung ya. Kemudian kematian yang terjadi secara mendadak, al-mautu fujaatun, itu juga bagian dari tanda kiamat sedang, ya. Kemudian diserahkannya amanat kepada orang-orang yang bukan ahlinya, ya. Jadi orang-orang yang tidak memiliki keahlian itu justru diserahi tugas kepemimpinan. Nah, kemudian amanah itu akan dikhianati. Nah, sudahlah itu. Wes oke contohnya, ya. Sampai bingung rakyat Indonesia. Ini sampun habis waktunya. Jam 5 aja, tinggal 10 menit lagi. Ya. Kemudian menyampaikan salam hanya kepada orang yang dikenal. Ya. Jadi kalau nggak kenal, ogah ngucap salam gitu, gitu. Berarti semuanya sudah ada, Bu. Apa ide ngerasakan dan ngelakoni. Alah ra kenal kok rasa ngucapin salam gitu. Ya. Ya. Padahal Masya Allah ketika mengucapkan salam itu justru merupakan bentuk persaudaraan, ya. Masya Allah nggak kenal, tapi begitu kita berjabat tangan mengucapkan salam, rasanya itu jadi dulur gitu loh. Tapi ya begitulah, karena memang akan datang satu masa di mana orang-orang Muslim itu akan bersikap egois, cuma mentingnya awake dhewe, gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan munculnya permusuhan yang ada di dalam hati, ya, nggak mau tahu gue, ya. Nah, dalam ranah pekerjaan saja loh Bu, ya, itu toleransi terhadap saudara Muslim saja saat ini sudah jarang kita dapati, ya. Kerja ya kerja, gitu ya. Ya. Jadi nak kerja itu ya serene toleransi gitu ya. Mau karyawannya sakit kayak apa, nah, mau orang yang ini sedang berhalangan syar'i pun ya gak ada toleransi. Kerja ya kerja. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ataupun sikap-sikap di mana seseorang itu hanya mementingkan egonya sendiri dan sudah mengabaikan ya perasaan ataupun mengabaikan kepentingan orang lain yang memang itu betul-betul mendesak ataupun darurat. Okay. Ini tadi kita masuk ke tanda yang ketiga, yaitu Jazirah Arab penuh dengan kebun-kebun dan sungai-sungai. Jazirah Arab yang dimaksud itu tidak hanya sekedar Arab Saudi, Bu, atau tidak sekedar Mekah dan Madinah. Kalau selama ini yang kita tahu Jazirah Arab itu kan lebih banyak daerah gurunnya, ya, padang pasir yang tandus, ya. Padahal tadi saya baca-baca gitu, artikel itu di zaman dahulu, ya, sebenarnya Jazirah Arab itu sudah merupakan daerah-daerah yang yang subur. Jadi daerah-daerah yang sudah ditumbuhi rerumputan, ya. Tapi kemudian tertimbun, ya, oleh tanah hingga ribuan tahun lamanya yang kemudian menjadikan Jazirah Arab seperti gurun pasir yang tandus itu. Tapi sebelumnya itu sudah pernah menghijau. Jadi bukan daerah gurun yang panas yang nggak ada pohonnya sama sekali, nggak. Dulu Jazirah Arab pernah menghijau, tapi kemudian tertimbun oleh tanah selama ribuan tahun hingga akhirnya menjadi padang pasir yang luas, yang panas sebagaimana yang kita ketahui saat ini. Kan hanya beberapa pohon yang bisa ditanam di sana, ya. Seperti kurma itu, Nah, tapi ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda,
La taqumu sa'atu hatta yaksurul malu wa yafidu hatta yakhrujar rajulu bizakati malihi fala yajidu ahadan yakbaluha minhu wa hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anharon, yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat hingga harta menjadi banyak dan melimpah ruah, sampai-sampai seseorang mengeluarkan zakat hartanya namun tidak mendapati seorang pun yang mau menerimanya, serta hingga jazirah Arab kembali syarat dengan kebun-kebun dan sungai-sungai. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat sampai datangnya suatu masa di mana harta itu melimpah ruah, ya, sampai luber-luber, melimpah ruah, hingga seseorang ketika mengeluarkan zakat malnya itu gak ada seorang pun yang mau menerima. Kalau sekarang isek podoroyoan BLT, ya. Nah, belum berarti, ya. Nanti akan datang masanya itu orang ditawari, maukah kamu menerima zakat malku? Itu dia cuma geleng-geleng kepala dan mengatakan kasihkan orang lain karena aku sudah tidak membutuhkannya, ya. Kemudian dikasihkan lagi kepada orang lain, maukah kamu menerima zakatku? Dia mengatakan, ya, kami sudah tidak membutuhkannya, hingga zakat itu dibiarkan begitu saja, ya. Jadi orang sudah gak butuh harta pada waktu itu, saking harta itu sudah melimpah ruah. Jadi kiamat tidak akan terjadi sampai datang masa seperti itu. Ya, kondisinya berarti betul-betul apa, Bu? Makmur. Ya, betul-betul makmur sampai orang itu serah butuh sedekah, gak butuh zakat. Ya. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, serta hingga jazirah Arab kembali syarat dengan kebun-kebun dan sungai-sungai. Jadi ketika engkau telah melihat tanda jazirah Arab, tidak hanya Arab Saudi, jazirah Arab itu bisa meliputi Palestina, ya, itu juga disebutkan, ya, masuk Hijaz, ya, Mekah, Madinah, Taif, ya, pokoknya wilayah jazirah Arab. Nah, itu kalau sudah menghijau, banyak ditumbuhi kebun-kebun dan juga sungai-sungai yang mengalir, wes lah, tunggu saja, berarti kiamat sudah dekat banget, ya. Dan ternyata kan para jemaah haji dan juga, ya, itu kan sudah mulai menceritakan, gitu. Yang sudah pergi ke sana saya yakin tahu lah. Itu jika keliling naik bis, ya, melewati daerah gurun-gurun itu sekarang nggak semuanya padang pasir loh, Bu. Sekarang sudah banyak di rerumputan. Rerumputan itu sudah mulai tumbuh-tumbuh, ya, sudah mulai menghijau jazirah Arab itu. Bahkan di Arab Saudi kan sudah turun salju, ya. Jadi dari kutub utara, ya, itu mengalami pergeseran, ya, hingga akhirnya salju itu sudah mulai turun di jazirah Arab. Sudah turun salju, ya. Sehingga daerah jazirah Arab yang dulu tandus, kering, ya, gersang, ya padang pasir seperti itu di beberapa tempat itu sudah mulai ditumbuhi rumput, sudah mulai menghijau dan pepohonan sudah mulai banyak, ya. Meskipun belum semuanya, tapi di beberapa wilayah sudah, ya. Monggo nanti ada proyektor betul, Bu. LCD sudah ada inventarisnya aja. Nah, kalau ada mudah-mudahan nanti saya bisa menyiapkan filenya, ya, untuk kondisi-kondisi semacam itu. Jadi ibu nanti bisa melihat, ya. Nah, untuk apa sih menguatkan pengetahuan kita juga, ya. Jadi ibu nanti bisa melihat langsung bagaimana kondisi, ya, yang diprediksikan atau yang disampaikan oleh Rasulullah, dan itu betul-betul terjadi kebenarannya, ya, betul-betul sudah mulai terjadi. Nah, yang menunjukkan bahwasanya kita sudah tidak lama lagi dengan tanda-tanda kiamat besar, ya. Nah, itu, ya. TFG. Jadi tanda yang ketiga tadi, ya, jazirah Arab, ya, ditumbuhi kebun-kebun dan juga sungai-sungai yang mulai mengalir, ya. Karena tidak akan terjadi hari kiamat sebelum jazirah Arab kembali menghijau.
Sampai sini ada yang perlu ditanyakan ibu-ibu? Karena waktunya hanya jam 5 nih, nggih. 32 menit lagi. J. Pripun? Di wonten pundi niku? Pulau tempatnya Dajjal. Sokota kalau nggak apa ya namanya. Itu di zaman kalau nggak salah di Yaman. Iya. Misal nanti akan kita bahas di bab Dajjal, nggih. Karena ya nanti harus disandarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Karena ada orang-orang yang memprediksikan munculnya dari sini. Seperti dulu kan ada yang menyampaikan munculnya Dajjal dari segitiga Bermuda. Kenapa? Karena setiap kali pesawat lewat situ kan tiba-tiba hilang begitu saja. Ya, sehingga ada yang menyimpulkan disitulah nanti tempat keluarnya Dajjal. Walau bisawab. Yang jelas ketika nanti mau kita membahas tanda-tanda itu termasuk membahas tentang Dajjal itu tetap harus dikembalikan kepada hadis-hadis yang sahih. Dan nyuwun sewu memang harus berhati-hati dengan ilmu otak-atik, gatuk dan matuk, nggih. Ya, karena ada sebagian mungkin yang sebagian pembicara itu mengkait-kaitkan gitu loh, ya. Jadi mengkait-kaitkan hadis-hadis itu dengan apa ya? Nanti prediksinya akan terjadi di sini, prediksinya akan terjadi di sini. Seperti apa ya? Darah ya yang memancar di sebelah sini itu diprediksi Indonesia dan lain sebagainya. Jadi ada ilmu otak-atik, mato dan gato. Nah, walau bisa yang seperti itu memang kita harus betul-betul berhati-hati karena kan Rasulullah tidak menyebutkannya secara jelas gitu ya. Beliau hanya menyampaikan hadisnya secara global dan kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai sini, J, karena sudah jam 5 dan pengurus ada keperluan ini, J. Saya tutup dulu sampai sini, kurang lebihnya saya mohon maaf sekali ya karena waktu juga ya yang singkat sehingga tidak bisa menjelaskan lebih detail lagi ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ya Allah senantiasa meneguhkan hati kita, Ibu, meneguhkan hati kita untuk tetap berpegang kuat dengan ajaran Islam, berpegang kuat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan menyelamatkan kita dari segala macam fitnah ataupun cobaan menjelang datangnya hari kiamat. Ya, menyelamatkan keluarga kita dan juga kaum muslimin secara umum ya. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nastaghfirullah li wa lakum ya bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.